melakukan proses perekrutan beberapa waktu lalu, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat melantik sebanyak 1.206 orang pegawai TPS di 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Setelah dilantik, pengawas TPS akan ikut serta melakukan pengawasan pemilu. Seluruh pengawas TPS tersebut sudah mendapatkan pembekalan dari materi tentang tugasnya sebagai pengawas TPS. Bahkan setelah dilantik oleh Panwascam, seluruh pengawas TPS diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dan Panwascam untuk mengawasi tahapan pemilu dan masa tenang nanti. Ketua Bawaslu Pasaman Barat Embra Patria mengatakan pengawasan TPS ini akan menjadi ujung tombak Bawaslu saat proses pemungutan hingga penghitungan suara pada 17 April mendatang. Seluruh pengawas TPS akan berada di TPS masing-masing melakukan pengawasan, baik proses pemungutan suara atau pelanggaran lain di lokasi. Selain itu, Bawaslu juga berharap banyak anggota TPS bisa mengawasi tahapan pemilu lainnya. Jika ditemukan pelanggaran pemilu, diharapkan segera melapor atau berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam setempat. Telah dilantik pengawas TPS dengan jumlah 1.206. Sama dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian setelah selesai pelantikan, kawan-kawan kita yang selaku pengawas TPS langsung diberikan bimbingan teknis yang difasilitasi oleh kawan-kawan di Panwaslu Kecamatan. Jadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa masa kerja mereka itu adalah 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan 7 hari setelah hari pemungutan suara. Jadi masa kerjanya lebih kurang 1 bulan dengan perincian yang tadi. 23 hari sebelum hari H dan 7 hari setelah hari H. Dengan fokus pengawasan di TPS. Jadi kalau misalnya sebelum hari H memang diberi juga tugas-tugas atau kewajiban dalam artian mengawasi proses-proses di sekitaran TPS. Apakah ada misalnya di saat minggu tenang ada misalnya money politik atau penyebaran bahan-bahan kampanye ataupun penyebaran alat-alat peraga kampanye. Jadi termasuk hal itu yang akan mereka awasi di sekitaran TPS. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Tim Liputan Minangkabau TV melaporkan.